Yang kemarin aja itu sudah sering terjadi di masa menceritakan tentang ada orang yang mestinya laki-laki dibilang perempuan itu sudah sering terjadi. Jadi sudah sering terjadi begitu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di STJ TV, berdedikasi menginspirasi. Bersama dengan saya Veronica Intan Krismaningrum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang viral di media massa, yaitu ada seseorang yang jati dirinya adalah laki-laki namun dianggap oleh masyarakat perempuan. Tentunya hal tersebut menarik untuk kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa bahas pada ahlinya, yaitu pada Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Assalamualaikum Prof, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Mbak Intan ya. Nggih, Mbak Intan. Ya. Bagaimana tanggapan Prof mengenai hal tersebut? Ya, jadi memang saya juga baca juga itu beberapa minggu yang lalu mungkin ya, bahwa ada seorang laki-laki ya toh, itu dinilai oleh masyarakat, lingkungannya itu perempuan, padahal jati diri sebenarnya laki-laki. Itu sebetulnya memang harusnya tidak terjadi ya. Karena apa? Karena itu sebenarnya kalau diketahui pada saat awal pada saat dilahirkan itu, tentunya itu tidak sampai terjadi, sehingga si orang ini dikondisikan oleh lingkungannya menjadi perempuan. Mestinya tidak boleh terjadi mestinya kalau awal pada saat dia lahir itu ketahuan bahwa dia ternyata dia itu adalah seorang laki-laki. Jadi jangan sampai keliru mendiagnosa atau keliru memberi nama dan sebagainya itu. Jadi itu adalah kekeliruan kita semuanya lah, karena memang mungkin dan antara kita juga mungkin tidak tahu ya itu sebenarnya laki atau perempuan. Jadi sebetulnya ya kita tidak bisa nyalahkan, tapi karena memang ketidaktahuan saja, Ketidaktahuan, baik. Ya, jadi ini, dan itu pun tidak hanya terjadi pada yang kemarin aja, itu sudah sering terjadi di masa menceritakan tentang ada orang yang mestinya laki-laki dibilang perempuan itu sudah sering terjadi. Jadi sudah sering terjadi begitu itu. Ya karena ketidaktahuan itu. Ya, makasih. Mungkin ada istilah tersebut, istilah bahasa kedokterannya Prof, mengapa hal tersebut bisa jadi, misalnya sebutan istilah medisnya mengenai jenis kelamin tersebut atas kekeliruannya? Ya, jadi itu memang ada kelainan di kelaminnya itu. Kalau di dalam bahasa kedokteran namanya genitalia externa. Jadi itu ada kelainan di situ, namanya sebetulnya hipospadia. Hipospadia itu adalah, saya mungkin bisa menyampaikan di sini ya, di sini ada gambarnya ya. Jadi begini, jadi ini adalah gambar penis ya. Penis itu ada lubang ya, lubang kencing itu namanya meatus uretra externa. Meatus uretra externa itu posisinya mestinya di depan sini, jadi di gland penis atau di kepala penisnya itu ya, gland penis atau kepala penis. Nah, mesti lubang itu di depan sini mestinya. Nah, kadang-kadang nggak di situ, kadang-kadang di bawah sini, di sini ya. Kalau di bahasa apa itu, bahasa kedokteran di subglanduler di bawah situ. Ada juga yang di tengah sini, namanya di subpenis. Ya, ada juga yang sampai di mepet di daerah skrotum dan statis, itu namanya di daerah penoskletal. Jadi artinya hipospadia adalah ada kelainan bawaan di mana lubang kencingnya tidak pada tempatnya, tapi di depannya, di depan penis. Ya, di depan penis jadi gini. Oh, ini penis di depan sini. Itu namanya hipospadi. Dan biasanya kalau ada hipospadi, biasanya penisnya ini kalau posisi tidak normal pun dia agak melengkung, ereksi pada saat tegang pun dia agak melengkung begini. Jadi lubangnya memang di bawah sini dan dia posisinya melengkung. Jadi kalau ada bahasa kedokteran ada korde namanya, ada korde. Jadi hipospadia itu adalah kelainan bawaan di mana lubang kencingnya tidak pada tempatnya, tapi di bawah sini, di ventral atau di depannya, ya. Mestinya harusnya di ujung sini, di kepala sini, tapi dia di bawah sini. Ya, bisa di dekatnya kepala, bisa di tengah-tengah sini, bisa juga di ujung sini. Jadi di daerah apa itu namanya? Di daerah kalau istilahnya dekat dengan skrotum, dengan testis, namanya di daerah penoskrotal itu. Yaitu namanya hipospadi. Ya.
Jadi macamnya banyak itu macamnya. Jadi ini kalau kita urut, jadi yang paling sering itu di sini, di dekat-dekat dengan gland sini, dengan gland penis. Tapi semakin sini semakin jarang. Tapi yang paling berat adalah yang di sini, yang paling berat di dekat dengan skrotum itu paling berat. Ya. Jadi hipospadi di mana tipenya itu penoskrotal ini paling berat ini dan ada lenguan yang berat ini sekali. Ya itu. Oh, baik Prof. Jadi hipospadi itu termasuk kelainan bawaan gitu Prof. Ya. Lalu penyebab hipospadi itu bisa dijelaskan mungkin Prof secara kedokteran itu bagaimana Prof? Ya, jadi memang ini, jadi kelainan pada saat pembentukan uretranya ini, dia harusnya di depan sini, tapi dia ke bawah. Itu kelainan bawaan. Ya. Agar tidak terjadi kesalahan mendiagnosa, mungkin ada tips tersendiri Prof pada saat lahir mungkin? Ya, jadi sebetulnya hipospadi itu bisa hipospadi itu sebenarnya bisa diketahui dengan pemeriksaan fisik. Fisik aja. Artinya bagaimana? Pada saat lahir itu kelihatan. Jadi misalnya yang penolong lahir tadi itu bidannya apa dokter atau zaman dulu itu dukun bayi ya sekarang itu bisa juga itu melihat di kelaminnya itu. Oh, ternyata kelaminnya ini laki-laki atau perempuan. Oh, ternyata kelainan ini kok artinya kok enggak jelas ya. Laki-laki atau perempuan ini. Nah, gitu ya. Nah, itu pada saat baru lahir itu kelihatan, oh laki-laki atau perempuan. Nah, kalau misalnya demikian ya harus segera menghubungi dokter, ya. Dokter itu mestinya dokter saya kira tahu, oh ini kelainan gitu ya. Jadi memang kalau seorang ibu melahirkan ternyata kok kelaminnya ini kok enggak terlalu jelas ya, ini laki atau perempuan. Nah, itu ya kok enggak jelas sekali. Nah, karena biasanya kalau sudah menunggu kencing dan sebagainya, kencingnya kok di sini, kok ada di depan, misalnya kalau di tengah-tengah, nah itu berarti kira-kira hipospadi, ya, gitu ya. Jadi harus pada saat lahir, yang penolong tadi itu misalnya bidan, apa dokter, kalau zaman dulu mah ada dukun bayi misalnya itu, dilihat dulu, oh ternyata ini laki-laki, ini perempuan, oh ini tidak jelas ya, ya harus segera ke dokter yang tahu lah ini apa gitu ya, itu. Sehingga udah sampai keliru, sampai berkepanjangan itu. Itu kan ada nanti berkepanjangan sampai bertahun-tahun baru ketahuan itu kan kasihan karena apa? Karena sudah terlanjur diberi nama perempuan ternyata dia laki-laki. Nah itu kan kasihan. Nah, secara psikologis mengganggu dia. Gitu. Baik, ya. Mungkin kira-kira angka kejadian hipospadi di Indonesia dan di dunia apakah juga banyak ditemui Prof? Ya. Jadi kejadian ini cukup banyak. Jadi kalau saya lihat di dunia itu hampir kira-kira kalau 300 kelahiran 300 itu perbandingannya ada satu biasanya. Dan di dunia masih bisa hampir sama itu. Kira-kira begitu. Jadi ada 300 kelahiran ada satu yang mungkin itu. Dan itu memang ada. Jadi makanya harus yang penolong tadi harus hati-hati. Baik. Mungkin Prof bagi masyarakat awam di rumah sana untuk mengetahui saat bayi lahir itu pada laki-laki misal Prof, ini hipospadi atau bukan nih? Nah itu mungkin ada tips sendiri Prof, dari Prof untuk mengetahui hal tersebut. Mungkin masyarakat awam kan juga tidak tahu nih Prof ya, pipisnya berdiri atau bagaimana, khususnya seperti itu. Mungkin ada tips sendiri untuk Prof? Iya, jadi pada saat lahir dilihat, kelamin dilihat, kalau misalnya penisnya itu melengkung ya, melengkung ke bawah, ya toh, lubang kencingnya tidak di depan, itu ya kira-kira itu hipospadi, gitu. Dan sudah kelihatan kepalanya sudah kelihatan. Kepalanya ya, Kepala sudah kelihatan, jadi gland penis sudah kelihatan. Jadi ada orang bilang, loh kok sudah sunat ya, sudah kelihatan kepalanya itu. Ya sepertinya gitu, kok sudah sunat ya, kok kepala sudah kelihatan. Itu sebenarnya itu namanya hipospadi. Jadi kepala kelihatan, terus lubangnya tidak di ujungnya sini, tapi di bawah atau di ventral istilahnya. Itu kemungkinan itu adalah nama hipospadi. Karena itu supaya jelas kalau terjadi demikian ya sebaiknya ke dokter ya itu ya. Dokter. Penanganan hipospadi itu seperti apa ya Prof ya kalau di dunia kedokteran? Apakah harus dibedah, dioperasi atau bagaimana Prof? Kalau penanganannya itu kalau biasanya pertama adalah kita diagnosa dulu dengan pemeriksaan fisik gitu. Dan fisik itu ya sudah tahu kalau ini hipospadi ya sebaiknya dilakukan rekonstruksi diperbaiki dulu. Kenapa? Karena kalau nanti tidak diperbaiki, nanti ke depan kalau sudah dewasa, dia misalnya mau menikah dan sebagainya ya, otomatis kalau penisnya bengkong gini, ya dia tidak bisa melakukan penetrasi ke vagina, tidak bisa masuk dalam vagina, tidak bisa, dan tentunya juga
spermanya kalau berhubungan ya spermanya tidak masuk ke dalam vagina, tapi di luar vagina. Juga kalau kencing juga, kalau kencing juga kemudian, kencingnya kok tidak di depan ya, kencingnya kok dilewat ke bawah sini. Nah, itu kan oleh karena itu harus dilakukan tindakan diluruskan, terus lubang kencingnya juga dipindahkan ke depan, yang normal ini, yang normal ke sini. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia satu kencingnya normal yang pertama. Yang kedua, supaya dia itu bisa kalau berhubungan ya tentunya bisa membuahi kasarnya begitu, bisa membuahi lah, bisa memberi keturunan. Karena kalau di sini kan otomatis kalau bisa di bawah, belakang sini, di bawah yang sini, dekatnya dengan skrotum sini, dekatnya dengan testis ini, otomatis ya maaf aja spermanya tidak bisa masuk ke dalam itu, dan tidak bisa membuahi gitu. Tidak bisa membuahi istrinya. Jadi ya sebaiknya dilakukan rekonstruksi, dilakukan ke dibuat lurus penisnya dan lubang kencingnya ditaruh di depan. Depan gitu ya, supaya bagus lah gitu ya. Itu penting saya kira. Ya, kalau kapan bisa dilakukan tindakan itu? Iya, pembedahannya mungkin Prof. Nah gini, jadi biasanya pada saat umur kira-kira 6 bulan sampai setahun sudah bisa dikerjakan. Ya, intinya diharapkan pada saat anak tadi sudah terdiagnosa bahwa ini adalah hipospadi, ya sebaiknya pada saat umur 6 bulan sampai setahun bisa dikerjakan. Ya, paling telat itu sebelum dia sekolah. Sebelum dia masuk ke sekarang ada yang namanya playgroup ya, sekolah itu ya. Nah itu PAUD istilahnya sekarang itu sebenarnya sebaiknya dikerjakan pada saat itu, sebelum itu. Karena apa demikian? Karena kalau ya samping pipisnya tadi supaya ke tempat semula yang tempat yang sebenarnya, di samping itu juga begini, juga supaya dia tidak punya rasa malu dengan temannya. Jadi misalnya kalau teman saya kok begini ya, kok di depan saya punya begini. Kok beda dengan yang lain? Iya, kencing saya kok enggak bisa manjur seperti teman saya. Itu juga mempengaruhi psikologis pada anak tadi itu. Makanya sebaiknya sebelum dia sekolah itu sebaiknya segera dioperasi. Ya. Itu supaya kencingnya pada saat posisi yang normal. Dan operasi begini memang kadang-kadang operasinya bisa berkali-kali, tergantung daripada berat ringannya hipospadi ini. Kalau misalnya di depan sini ya insya Allah gampang ya, cepat ya. Tapi kalau misalnya semakin berat misalnya di belakang sini, itu memang sulit dan kadang-kadang perlu operasi berkali-kali. Oleh karena itu orang tua ya, itu kalau perlu juga harus harus sabar dan jangan sampai nanti kenapa ini anak saya dioperasi berkali-kali? Karena itu memang karena kesulitan tadi itu. Yang berat itu memang sulit. Jadi kita harus membuat saluran kencing lagi, kemudian juga membuat lubangnya di depan dan sebagainya. Jadi supaya betul-betul lebih baik lagi. Jadi jangan sampai nanti itu, saya juga demikian juga kadang-kadang itu orang tua itu begini, dokter, ini kok kenapa operasinya kok berkali-kali ya? Protes gitu ya. Padahal sebetulnya itu memang karena memang prosesnya itu memang kita membuat saluran baru gitu kan, membuat lubang di depan dan membuat supaya tidak bengkong itu memang agak sulit, jadi artinya perlu waktu. Kadang-kadang operasi bisa 2 kali, bisa 3 kali, ya kan, tergantung dari berat ringannya daripada hipospadinya itu, berat ringannya itu. Stadiumnya seperti itu ya, Prof. Ya. Baik Prof, sebagai penutup pertemuan pada kali ini, mungkin ada close statement 1-2 buah kata untuk Prof yang disampaikan pada masyarakat agar masyarakat awam itu mengerti akan hal tersebut. Ya, jadi ini sebelum saya tutup saya juga menyampaikan juga begini, insidennya, jadi angka kejadian juga predisposisi juga faktor penyetusnya biasanya pada orang-orang yang ibu hamil itu biasanya ibu hamil yang agak tua ya. 35 tahun ke atas. Faktor risiko gitu. Faktor risiko, termasuk ibu-ibu yang merokok misalnya, meminum alkohol ya kan. Kemudian juga yang terpapar oleh zat kimia misalnya. Zat karsinogenik. Ya itu juga mempengaruhi juga. Dan kemudian juga keluarga yang pernah ada hipospadinya, misalnya orang tuanya hipospadi, kadang-kadang anak juga hipospadi ya. Juga anak-anak yang lahir prematur. Itu menjadi oleh karena itu yang demikian itu kadang-kadang bisa terjadi demikian. Itu faktor-faktor yang istilahnya mempengaruhi atau risiko lah gitu ya. Ya, sebagai penutup, jadi saya imbau pada semua masyarakat juga, pada orang tua, jadi kalau melahirkan anak itu harus segera dilihat ya. Ini kelaminnya itu
Dipastikan. laki-laki atau perempuan, dipastikan. Kalau misalnya ragu-ragu, harus segera ke dokter, ya. Dokter tentunya tidak tahu, kesalahan. gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Permisa. Sudah cukup pertemuan kami pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada STJ TV selanjutnya. STJ TV berdedikasi menginspirasi. Selamat pagi.